Assalamualaikum anak-anak, halo, bagaimana kabarnya? Saya Pak Theo, hari ini kita akan melanjutkan materi reproduksi tumbuhan yang kemarin. Sebelum memulai pembelajaran, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pokok bahasan kali ini, kita akan belajar tentang siklus hidup pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Yang kedua, reproduksi pada tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Yang ketiga adalah reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang keempat adalah reproduksi pada tumbuhan lumut, Bryophyta. Kita mulai terlebih dahulu pada tumbuhan Angiospermae. Coba kalian perhatikan pada gambar ini. Ini merupakan siklus hidup dari Angiospermae. Setiap tumbuhan selalu mengalami generasi gametofit dan sporofit. Generasi gametofit itu adalah generasi di mana tumbuhan menghasilkan sel kelamin yang bersifat haploid atau N. Generasi sporofit adalah fase di mana tumbuhan menghasilkan spora yang bersifat diploid. Pada bunga dewasa, dia memiliki kepala sari dan putik. Kepala sari nanti akan membelah secara meiosis dan mitosis, menghasilkan namanya sel sperma, sedangkan bakal biji juga akan membelah secara meiosis dan mitosis akan menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, fase ini yang dinamakan fase gametofit atau menghasilkan sel kelamin. Ketika terjadi fertilisasi atau peleburan dan menjadi zigot berkembang menjadi embrio, maka embrio akan berkembang menjadi benih yang berkecambah. Nah, fase ini adalah fase sporofit. Reproduksi pada Gymnospermae. Reproduksi vegetatif Gymnospermae itu ada bulbil dan tunas akar. Gambar ini merupakan contoh tunas. Reproduksi generatif pada Gymnospermae. Gymnospermae ini memiliki alat reproduksi seksual yang disebut strobilus. Terdapat dua jenis strobilus, yaitu strobilus jantan dan strobilus betina. Kadang dalam satu pohon ini terdapat dua jenis strobilus, tapi kadang juga ada yang berbeda pohon. Ini adalah gambar dari strobilus. Kalian bisa lihat di sini. Di strobilus jantan, itu kan yang bentuknya panjang, itu dia terdapat mikrosporofil. Sedangkan di strobilus betina, itu terdapat makrosporofil. Ini ada dua contoh gambar strobilus. Yang pertama ini pasangan strobilus pinus. Yang kedua adalah pasangan strobilus melinjo. Pada strobilus jantan, ini terdapat ruang-ruang spora atau kita sebut dengan nama sporangia. Sel-sel di dalam sporangia akan membelah secara meiosis menghasilkan mikrospora. Mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Jadi, di dalam sporangia itu terdapat mikrospora. Nah, mikrospora ini nanti akan berkembang menjadi serbuk sari. Sedangkan pada strobilus betina, ini terdapat megasporofil. Setiap megasporofil terdapat dua bakal biji. Setiap bakal biji terdapat megasporangium yang nantinya akan berkembang menjadi megaspora. Megaspora nanti akan membelah secara meiosis membentuk sel telur. Penyerbukan terjadi jika serbuk sari menempel pada liang bakal biji. Serbuk sari akan tertangkap oleh cairan yang terdapat pada bakal biji.
Jika cairan menguap, maka serbuk sari akan masuk ke dalam bakal biji dan terjadilah pembelahan. Berikut adalah siklus hidup atau metagenesis pada Gymnospermae. Ini yang gambar, dan ini yang dalam bentuk bagan. Itu tadi seperti yang saya jelaskan, ya. Pada Strobilus jantan dan betina hingga sampai terbentuknya spermatozoid dan sel telur itu adalah generasi gametofit. Embrio berkembang menjadi tumbuhan Gymnospermae itu adalah fase sporofit. Reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Reproduksi vegetatif tumbuhan paku itu ada dua, yaitu dengan cara stolon dan rizoma. Rizoma dapat tumbuh ke segala arah dan membentuk koloni tumbuhan paku yang baru. Ingat, apa itu rizoma? Rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah, sedangkan stolon adalah batang yang menjalar di atas tanah. Tumbuhan paku berkembang biak dengan menggunakan spora. Kotak spora terdapat di bawah daun. Dia akan pecah karena kadar air yang berkurang. Spora yang tersebar nanti bila lingkungannya mendukung, dia akan menjadi protalium. Protalium nanti akan berkembang dan dia memiliki antheridium dan archegonium. Antheridium akan menghasilkan sel sperma yang berflagel atau berekor, dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Jadi nanti antheridium adalah organ kelamin jantan dan archegonium adalah organ kelamin betina. Fertilisasi atau peleburan sel akan terjadi jika sperma yang dihasilkan oleh antheridium berhasil membuahi sel telur yang dihasilkan oleh archegonium. Peleburan tersebut akan menghasilkan zigot dan zigot akan tumbuh menjadi individu baru. Kalian perhatikan lagi pada siklus hidup Pteridophyta ini. Dari sini kalian bisa melihat, pertama, kotak spora ini pecah. Kotak spora yang pecah akan berkembang menjadi protalium. Protalium nanti akan berkembang dan memiliki antheridium dan archegonium. Archegonium dan antheridium ini merupakan organ masing-masing dari jantan dan betina. Antheridium yang jantan, archegonium yang betina. Nah, antheridium dan archegonium ini sehingga menghasilkan sel sperma dan sel telur ini adalah generasi atau fase gametofit. Zigot nanti akan berkembang menjadi sporofit baru dan akan menjadi tumbuhan baru sehingga tumbuhan baru tersebut menghasilkan kotak spora dan kembali lagi menyebarkan sporanya. Ini merupakan fase sporofit. Berikut adalah siklus hidup Pteridophyta dalam bentuk bagan. Reproduksi pada Bryophyta atau lumut. Lumut bereproduksi dengan menggunakan spora juga. Kotak spora akan pecah karena kadar air yang berkurang. Spora yang tersebar nanti tumbuh menjadi protonema jika lingkungannya mendukung. Nanti protonema yang berkembang dia akan memiliki antheridium dan archegonium, sama seperti pada tumbuhan paku. Nanti antheridium menghasilkan sel sperma dan archegonium akan menghasilkan sel telur. Akan terjadi fertilisasi atau peleburan sel sehingga
sel telur dan sel sperma akan berkembang menjadi zigot. Zigot akan berkembang menjadi tumbuhan lumut yang muda dan menjadi tumbuhan lumut dewasa. Nah, nanti akan berkembang terus. Berikut adalah siklus hidup atau metagenesis bryofita atau tumbuhan lumut. Reproduksi vegetatif pada bryofita ini ada beberapa. Yang pertama adalah rizoma. Yang kedua ada gemae atau kuncup. Dan yang ketiga ada fragmentasi. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.